Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Kiranya adik-adik yang ada di rumah dan juga dimanapun adik berada, kiranya selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita kembali berjumpa di Jumat Ceria dengan saya, Kak Cindy. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama melihat kisah Yakub dan juga Rahel, di mana kisah Yakub dan juga Rahel ini ada tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-29, yang di situ menceritakan bagaimana kehidupan Yakub di rumah pamannya yang bernama Laban, tepatnya ada di kota Haran, ada di Haran. Nah, adik-adik, Yakub adalah anak dari Ishak dan juga Ribkah. Pada saat itu Yakub ini akan dibunuh oleh seseorang. Nah, maka dari itu si Yakub ini bersembunyi. Dia pergi ke Haran untuk bersembunyi supaya dia tidak dibunuh. Nah, di Haran dia tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Laban. Nah, adik-adik, di rumah Laban, di mana si Yakub ini bersembunyi, Yakub tinggal di Laban. Di situ Yakub bertemu dengan salah satu anak dari Laban, yaitu Rahel. Rahel adalah sosok perempuan yang sangat cantik. Dia adalah perempuan yang sangat cantik. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian si Yakub ini jatuh cinta kepada si Rahel. Nah, pada saat Yakub tinggal di rumahnya pamannya itu yang bernama Laban, Laban memberikan tawaran kepada Yakub. Karena mereka masih saudara, jadi Laban memberikan tawaran untuk Yakub bekerja kepada pamannya itu. Dia bekerja, si Yakub bekerja untuk pamannya itu tanpa upah. Jadi dia selama bekerja tidak dibayar. Nah, tetapi si Laban ini, si pamannya ini, dia memberikan tawaran. Apa yang akan diberikan Laban kepada Yakub untuk membayar semua kerja si Yakub kepada pamannya. Nah, si Yakub mendapat tawaran tersebut, dia memilih untuk apa? Dia selama bekerja 7 tahun, dia memilih untuk dia meminta agar dia bisa menikahi Rahel. Nah, ketika 7 tahun itu sudah berlalu, si Yakub meminta akan janji yang diberikan oleh Laban kepada Yakub, yaitu menikahi si Rahel. Tetapi Laban, pamannya ini, dia adalah orang yang sangat licik. Yang dinikahkan oleh Laban kepada si Yakub, yang dinikahi itu bukan si Rahel, bukan perempuan yang dia cintai, tetapi malah justru yang dinikahkan oleh pamannya itu adalah kakak perempuannya yang bernama Lea. Tentu saja mengetahui hal itu, Yakub kecewa karena apa yang sudah ia inginkan, apa yang sudah dia harapkan ini tidak tercapai. Nah, mendengar hal itu, mengetahui hal itu, si Yakub bertanya kepada pamannya, kenapa kok malah yang dinikahkan Lea? Padahal di awal perjanjian yang sudah disepakati yang akan dinikahi adalah si Rahel. Nah, jawaban pamannya yaitu Laban, ya karena tidak baik ketika adiknya dulu yang menikah. Maka dari itu dia memberikan Lea untuk dinikahi oleh Yakub. Nah, di sini Yakub juga menerima tawaran dari si Laban, yaitu pamannya, yaitu tawaran untuk bekerja kembali kepada Laban selama 7 tahun supaya dia bisa menikahi Rahel. Mengetahui hal itu, mendengar hal itu akan tawaran yang diberikan oleh pamannya, maka Yakub mengiyakan akan tawaran itu. Dia bersedia bekerja kepada Laban selama 7 tahun untuk dapat menikahi Rahel. Nah,
dari kisah tadi adik-adik, kita bisa melihat ya, bagaimana Yakub yang sangat setia kepada Rahel. Bagaimana Yakub yang sangat mencintai Rahel. Dia rela bekerja selama 7 tahun pertama, kemudian ditambah lagi 7 tahun kedua. Jadi totalnya ada 14 tahun. Selama 14 tahun, Yakub bekerja tanpa upah, tanpa dibayar, tetapi dia menerima upah gantinya itu dengan menikahi Rahel. Nah, setelah genaplah 14 tahun itu, selama dia bekerja kepada Laban, dia sudah boleh menikahi Rahel. Jadi kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Yakub terhadap Rahel. Nah, kemudian apa sih yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita teladani akan kisah Yakub dan juga Rahel? Nah, adik-adik, jadi dari kisah tadi, dari kisah Yakub dan juga kisah Rahel, kita belajar akan kesetiaan. Sebagaimana kita juga tahu ya, Tuhan Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan segala kecukupan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita juga harus mampu untuk meneladani akan hal itu, yaitu kesetiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita harus mampu untuk mencerminkan akan kesetiaan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di dalam lingkungan keluarga kita ataupun di pertemanan kita. Dan bahkan kesetiaan itu juga tertuju kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adik-adik, kemudian bagaimana cara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Jadi kita bisa melakukannya. Kita bisa menunjukkan rasa setia kita kepada Tuhan kita dengan membaca firman Tuhan. Kita mengikuti ibadah sekolah minggu dengan rajin. Kita belajar akan firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan itu bolehlah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita sebagai anak-anak Allah yang diperkenan oleh Allah. Dan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu didasarkan atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang kita ketahui dari kita belajar akan firman Tuhan. Amin untuk kita semua.